Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Elsabella. Saya dari Prodi Hubungan Internasional A tahun 2020. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Pasti baik kan? Walaupun lagi kuliah online gini, kita harus tetap semangat dan harus tetap produktif dalam mengerjakan tugas juga tentunya. Nah, kebetulan banget nih, saya dapat tugas dari Ibu Unis yang mengajar di mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan. Baik, langsung saja ke videonya. Oke, yang pertama, di video sebelumnya, yaitu di part 1, saya ada memberi 2 pertanyaan tentang siapa yang menciptakan dosa dan dari mana Tuhan berasal. Saya ingin memberikan self-evaluation untuk video tersebut, di mana di video tersebut saya belum mengaplikasikan syarat filsafat dan juga ciri-ciri filsafat. Jadi teman-teman, di filsafat itu ada syarat dan ciri-cirinya. Nah, syaratnya itu apa aja? Syarat filsafat itu berpikir dengan teliti dan berpikir menurut aturan yang pasti. 2 ciri tersebut menandakan berpikir yang insaf, dan berpikir yang demikianlah yang disebut berfilsafat. Ciri-ciri filsafat sendiri yaitu ada 3. Pertama, universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua ada radikal, yaitu mendasar. Pemikiran yang hasilnya fundamental dan esensial. Yang ketiga ada sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang rutin. Berpikir yang runtun dan logis meskipun spekulatif. Nah, di video kali ini saya ingin mendalami pertanyaan mengenai hal yang sangat fundamental bagi tiap umat beragama. Ada yang bilang dosa itu katanya diciptakan oleh iblis. Nah, kalau Allah menciptakan segala sesuatu, apakah iblis juga termasuk salah satu yang Allah ciptakan? Jawabannya itu tidak. Di satu sisi kita mengatakan tidak, tetapi di sisi lain kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, ya kan? Pasti kalian juga berpikir kayak gitu. Bagaimana kita mengharmoniskan kedua hal ini? Gimana coba? Jawabannya adalah bahwa Allah menciptakan malaikat, tetapi kemudian malaikat itu berbuat dosa, dan malaikat yang berbuat dosa itulah yang pemimpinnya disebut iblis atau setan, dan para pengikutnya disebut roh-roh jahat. Pertama-tama Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan yang baik. Akhir-akhir ini tuh saya sering menyendiri dan berpikir keras banget. Ya nggak keras-keras juga sih, tapi lumayan berpikir untuk menemukan jawaban dari esensi dosa. Ya, saya tidak begitu paham sesungguhnya dosa itu apa. Memang secara definitif, dosa menandakan retaknya hubungan antara manusia dengan Allah. Lalu saat kita kecil, kita juga pasti diajarkan banyak hal berkenaan dengan hidup baik dan harus menjauhkan diri dari dosa. Tetapi apakah kalian puas dengan jawaban itu? Orang berbohong itu katanya dosa. Padahal secara ilmiah dalam ilmu psikologi kita tahu bahwa manusia itu tak akan pernah bisa dilepaskan dari mekanisme pertahanan, di mana saat manusia merasa terancam ia akan memutarbalikkan realita. Apakah itu bisa disebut dosa? Orang mencuri katanya tuh juga dosa, dan menurut saya orang mencuri dikatakan dosa karena mencuri itu adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Jadi kita memang tidak boleh mencuri ya teman-teman, dan mencuri itu memang dosa sih. Dan kalian jangan coba mencuri, tidak baik. Satu lagi hal yang paling membingungkan adalah masalah seks di luar nikah. Kalian tahu kan di Eropa itu seksnya itu merupakan sebuah, maksudnya wajar gitu seks di Eropa sana, karena seks di luar nikah di Eropa itu bukan hal yang merugikan kedua belah pihak.
Tapi di negara-negara bagian timur, apalagi Indonesia, seks di luar nikah itu merupakan hal yang amat sangat dilarang. Mengapa? Saya yakin kalian lebih tahu dari saya mengapa itu sangat dilarang. Lalu siapakah yang dapat menentukan perbuatan itu dosa atau tidaknya? Jika manusia menentukan apakah ia memang tahu apa keinginan Allah, atau sebenarnya dosa hanyalah ilusi untuk membatasi kegiatan manusia agar terjaga keharmonisannya. Menurut kalian gimana nih? Menurut kalian gimana? Coba komen. Kalau begitu, dosa tak lain hanyalah sebuah kontrol sosial di mana fungsi utamanya adalah membatasi dan mengarahkan tindakan yang dilakukan manusia ke arah yang dianggap baik secara universal. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman itu percaya dosa itu ada atau enggak? Kalau menurut saya sendiri, saya percaya sih, dan saya juga termasuk orang yang banyak dosa. Untuk kesimpulannya itu, hindari perbuatan jahat, bukan karena takut neraka, tapi karena takut Anda membenci kezaliman tersebut. Berbuat baik agar Anda dimuliakan di surga. Tapi karena Anda tulus dan berempati dengan sesama manusia, Anda tidak akan rugi karena kebahagiaan itu menular. Berhenti menghakimi orang lain atas musibah yang mereka terima, karena Anda tidak akan pernah tahu itu musibah atau cobaan atau bahkan rencana Tuhan. Jadi teman-teman, itu saja mungkin ya dari saya. Mungkin dengan adanya video ini juga kita sama-sama belajar berfilsafat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.